Indonesia seolah mau mengatakan kami tidak pernah kehabisan kader, ya, tapi sayangnya kadernya adalah kader koruptor, ya, korupsi. Kita tahu bahwa para politisi, ya, birokrat, dan juga pendidik, dan semua bidang-bidang profesi yang sebenarnya kita harapkan menjadi teladan, ya, kader-kader yang baik bagi kita, ternyata mereka kemudian bintangnya redup, bintangnya ya jatuh, ya, menghujam ke bumi, dan itu tentu sangat menyakitkan. Tidak terhitung dari kasus Harun Masiku sampai pada kasus Timah, kasus di mana penyuapan hakim, dan kemudian juga kasus setingkat MA yang kemudian membuat kita sangat terpana, ya, kaget belalak karena ada simpanan dana yang hampir ya 1 triliun, ya, di rumah. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Dan hari ini kita mendapatkan berita, ya, tim sukses dari paslon nomor 1 pada konsultasi pemilu kemarin juga harus tercatat sebagai tersangka dan harus membela diri beliau untuk bisa keluar dari jeratan atau tuntutan kejaksaan yang menuntut, ya, mentersangkakan, menyangkakan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power, dan juga tentu negara dirugikan plus minus 400 miliar, ya. Kita harap ini akan menjadi isu yang terus bergulir, ya. Tetapi persoalan ini akan kita bicarakan di Bukan Ahli Filsafat. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Ahli Filsafat, ruang publik untuk belajar bersama, menajamkan pikiran kita untuk mendekatkan sebuah isu, mempercakapkan sebuah isu dalam perspektif filsafat, bukan pada level ahli, tetapi level menyukai saja. Nah, teman-teman, sebelum saya membahas tentang satu buku yang menarik, ya, yang ditulis oleh seorang penggiat filsafat kita yang menuliskan tentang tema anti korupsi, kita ingin menyampaikan kepada teman-teman, kami dalam kerjasama korporasi Kapia Properti mempersembahkan buat teman-teman yang ada di bukan partai politik dan juga di bukan ahli filsafat serta bukan motivator hebat untuk bisa memiliki sebidang tanah ukuran 10-20 di sekitar IKN, 30 menit dari IKN, dengan harga yang sangat terjangkau, bisa di cash dan bisa dicicil dengan harga yang tentu akan menarik. Silakan cek informasi advertisingnya di website bukanpartaipolitik.com. Baik teman-teman, kita lihat nih tulisannya Bang Reza Watimena, ya, salah seorang yang menurut saya ilmuwan intelektual yang patut untuk didengarkan di Indonesia. Salah satunya, ya, beliau menulis filsafat anti korupsi, membedah hasrat kuasa, perburuan kenikmatan, dan sisi hewani manusia di balik korupsi. Ya, ini menurut saya satu buku yang saya recommended buat teman-teman. Kita coba kutipkan dulu, ya. Teman-teman jangan marah ya kalau kita hanya baca-baca buku, ya. Persoalan Anda kemudian menjadi seorang kritikus, ya, melalui proses bagaimanapun, ya, tentu saya tidak hadirkan dalam ruangan ini. Ruangan ini adalah ruang untuk berpikir secara sederhana saja, ya. Karena itu dinamai bukan ahli filsafat. Akar korupsi ada bermacam-macam. Wacana tentang korupsi pun bertebaran di berbagai bidang keilmuan, mulai dari filsafat, teologi hukum, sampai dengan ekonomi. Pada ranah moral, korupsi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang merusak moral atau yang mencerminkan kerusakan moral. Tindakan korup adalah tindakan yang menjauh dari yang baik dan yang ideal. Di dalam wacana ekonomi dan hukum, korupsi adalah pembayaran atau pengeluaran yang mengangkangi aturan hukum yang berlaku. Ada beragam sebutan untuk tindakan ini, mulai dari menyuap, main belakang, sampai sebutan unik di daerah Timur Tengah yakni bakses. Ya, bakses gitu. Secara etimologi, kata korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruptus. Artinya adalah tindakan yang merusak atau menghancurkan, ya. Jadi, ya, ketika digunakan sebagai kata benda, korupsi berarti sesuatu yang sudah hancur, sudah patah. Ya, ini sebuah etimologi atau definisi pemaknaan yang menarik untuk mengatakan bahwa korupsi itu sesuatu yang oleh orang dalam bahasa Inggris bilang extraordinary, ya. Jadi satu kasus, ya,
extraordinary crime, ya, kejahatan yang luar biasa, karena bisa menghancurkan, mematahkan, ya, impian banyak orang untuk mendapatkan bagiannya, hak-haknya, ya, dalam negara ini, dalam lingkup bernegara, ya, mematahkan impian mereka, ya, untuk bisa sekolah, mematahkan impian mereka untuk mendapatkan pengobatan yang terbaik dari dokter yang terbaik, dari rumah sakit yang terbaik, dari sistem manajemen pelayanan yang baik, dan seterusnya. Nah, karena itu sekali lagi memang agak sulit kita mikir, ya, bagaimana bisa Hokam, ya, seorang yang berpendidikan tinggi, lulusan Harvard University, ya, menteri yang kemudian terslip, ya, tergelincir dengan persoalan-persoalan yang ada. Khususnya dalam konteks bagaimana melihat posisi negara ini yang sebenarnya harus disejahterakan, tetapi kemudian balik. Ya, orang bertanya, mengapa bisa begitu, ya? Mengapa orang kok nggak puas-puasnya dengan pendidikan yang tinggi, dengan jabatan menteri yang luar biasa, jabatan publik yang tinggi, dengan derajat katakanlah penghormatan sosial yang tinggi, kemudian orang harus kemudian jatuh seperti bintang yang menghujam ke bumi, ya, dan kemudian bintang itu hilang dan lenyap untuk selama-lamanya. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat mengherankan. Dalam konteks tulisan ini, ya, ada sisi kehewanan dalam manusia, ya, naluri yang kalau kita analogikan, teman-teman, ular piton misalkan, dia mau memangsa, ya, semua mangsa, dia tidak pernah lagi pikir bahwa yang dia mangsa itu sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, ya. Seekor piton yang kemudian menghajar landak, ya, menelan hidup-hidup landak, dan kemudian tahu sendiri akibatnya, ya, tubuhnya tertembus oleh duri-duri, dan kemudian dia mati dan membusuk. Begitu juga, ya, seekor piton yang harus menelan hidup-hidup, ya, rusa yang bertanduk, ya, yang kemudian kita tahu bagaimana tanduk itu kemudian tersangkut dan finishlah sang ular itu. Nah, disinilah siapapun koruptor di negeri ini, ya, mereka sedang membahayakan diri mereka. Mereka ingin menelan, ya, yang seharusnya sebenarnya sudah cukup, ya. Kita bisa bayangkan bahwa korupsi itu akan menjelaskan mengapa perilaku politik itu orang saling kejam, ya, saling membinasakan satu dengan lain dalam kontestasi, karena memang salah satunya ya, berbicara tentang perebutan legitimasi untuk membuat kebijakan yang berkaitan dengan ribuan bahkan ratusan ribu triliun kekayaan negara, ya. Bahkan lebih dari itu. Itulah makanya kemudian kita lihat bahwa ruang media ini tidak pernah surut bagaimana pihak-pihak kelompok tertentu untuk saling menjatuhkan karena dalam rangka untuk merebut, ya, manisnya kue itu, ya, kue politik itu. Di mana ada gula, di situ ada politisi, ada pengusaha, ada pihak-pihak yang ingin mendapatkan kepentingan. Who get what, kata Harold Laswell. Nah, inilah yang kemudian menjadi sebuah catatan bagi kita. Penting sekali untuk bicara tentang pemerintahan yang concern dalam rangka untuk memberantas korupsi. Kita sudah tahu dalam tulisan-tulisan, artikel-artikel tentang bagaimana perselingkuhan politik dan hukum, ya, bagaimana perselingkuhan antara politik dan ekonom, ya, ekonom, dan yang lain-lain, sehingga kemudian menjadikan negara kita ini, kalau dilihat track record dari kejatuhan para bintang-bintang pimpinan daerah, ratusan pimpinan daerah itu tumbang, jatuh, dan kemudian harus menerima hukuman atau mempertanggungjawabkan perilaku mereka, dan ini membuat sesuatu hal yang sangat miris bagi kita, sementara rakyat sangat membutuhkan dana-dana itu. Karena itu saya kira kita harus belajar untuk menjinakkan naluri hewani kita yang tidak mengenal kata batasan itu, tidak mengenal tentang bahaya resiko, di mana korupsi bukan hanya menghancurkan masa depan bangsa dan negara, dia juga menghancurkan kehidupan rakyat dan sekaligus juga menghancurkan dirinya sendiri. Karena itu mari kita kawal sama-sama pemerintahan kita, dan tentu edukasi-edukasi yang baik, yang memadai bagi semua mereka-mereka yang belum terlanjur masuk dalam jeratan itu. Sekali lagi, sebab politik itu yang saya jelaskan tadi bukan hanya soal merebut, ya, hak untuk mengelola kekayaan atau manisnya gulanya Republik Indonesia ini, tapi bisa jadi, ya, ketegangan-ketegangan dalam politik itu terjadi karena memang sudah ada dosa-dosa politik yang mengarah kepada korupsi, sehingga
harus ada proteksi perlindungan yang diharapkan dengan memenangkan kontestasi seperti itu. Ya, di mana ada gula korupsi, ya filsuf pun harus hadir di sana, bukan ahli filsafat.